warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitrianti Wilemuli dengan NIM 202334/28. Di sini tema saya tentang penegakan hukum dengan judul Analisis Dampak Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia memainkan peran penting dan memberantas korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa dan merugikan negara. Penegakan hukum yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Informasi pendukung. Penegakan hukum terhadap korupsi melibatkan berbagai lembaga seperti Kejaksaan dan KPK, seperti regulasi seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tindak pidana korupsi. Selanjutnya, fakta-fakta terhadap kasus korupsi. Meskipun ada peraturan ketat, kasus korupsi tetap tinggi, menunjukkan bahwa penegakan hukum belum optimal. Banyak penegak hukum sendiri terlibat dalam praktik korupsi, menciptakan tantangan serius bagi sistem hukum. Dampak penegakan hukum yang pertama yaitu efektivitas sistem peradilan. Korupsi dapat melemahkan sistem peradilan dengan merusak kepercayaan publik pada lembaga peradilan dan mempengaruhi kredibilitas hukum yang ditegakkan. Yang kedua, kepercayaan publik. Korupsi juga menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan pemimpinnya yang dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial ekonomi. Lanjut, perekonomian, yaitu korupsi merugikan perekonomian suatu negara dengan menghambat investasi, mengurangi pendapatan negara dan meningkatkan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat. Berikut fungsi pemerintah, yaitu korupsi membuat pemerintah tidak efektif dan tidak mampu memberikan pelayanan publik yang baik, menghambat kebijakan pemerintah, mempengaruhi alokasi anggaran, dan mengurangi kualitas layanan publik. Selanjutnya, faktor-faktor mempengaruhi dampak penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Indonesia. Yang pertama, interval politik. Pengaruh politik sering menghambat proses hukum, menyebabkan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia. Kurangnya profesionalisme dan pelatihan bagi aparat penegak hukum berdampak pada efektivitas penanganan kasus korupsi. Budaya hukum, yaitu masyarakat yang permisif terhadap praktik korupsi, mengurangi kepercayaan pada sistem hukum dan memperburuk situasi. Selanjutnya, koordinasi antar lembaga, yaitu ketidakoptimalan koordinasi antara lembaga seperti KPK dan Kejaksaan menyebabkan tumpang tindih kewenangan. Selanjutnya, yaitu yang terakhir, proses hukum yang rumit, yaitu prosedur hukum yang panjang dan birokrasi yang terbelit-belit memperlambat penyelesaian kasus. Adapun jenis dan contoh korupsi, yang pertama, merugikan keuangan negara, yaitu jenis korupsi ini paling sering terjadi. Kasus korupsi yang terjadi di instansi pemerintah, pelaku korupsi biasanya mendapat keuntungan dengan cara melawan aturan yang ada atau memanfaatkan jabatan dan wewenang yang mereka miliki. Yang kedua, penyuapan pejabat negara. Memberikan uang suap atau uang pelicin ini termasuk jenis korupsi. Tanpa sadar, masyarakat kerap melakukan hal ini dan menganggap sesuatu yang biasa. Ucapan terima kasih dalam bentuk uang dan barang kepada pejabat negara termasuk tindak korupsi. Apalagi jika suap tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari proyek yang sedang berjalan atau untuk mempermudah perizinan. Itu saja materi yang saya bawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.